Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 4. Mazmur ini merupakan Mazmur kedua yang ditulis oleh Daud dari antara 150 Mazmur di dalam kitab Mazmur. Memang, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25 disebut bahwa Mazmur pasal 2 juga digubah oleh Raja Daud. Hanya saja secara harafiah, Mazmur pasal 4 merupakan Mazmur kedua sesudah Mazmur pasal 3 yang menyandang nama Raja Daud sebagai pengubahnya. Sama dengan Mazmur pasal 3, Mazmur pasal 4 ini juga ditulis oleh Raja Daud ketika ia sedang menghadapi masa yang sukar oleh karena para lawannya. Dalam situasi yang sukar itu, di ayat 2 dan 6-9, Daud menyebut 3 alasan untuk memuji-muji Tuhan. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab Tuhan bersedia menolong umatnya. Hal ini diutarakan di ayat 2 sebagai berikut. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam kesesakan, yaitu kesukaran yang ia hadapi, Daud percaya bahwa Tuhan akan menolong dengan memberi kelegaan bagi dirinya. Pertolongan yang dapat diharapkan, karena Tuhan bersedia mendengar doa yang ia panjatkan. Yang kedua, sebab Tuhan bersedia memberkati umatnya. Hal tersebut dicatat di ayat 6-8. Di ayat 8 ditulis seperti demikian. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan dalam kasih-Nya bersedia memberkati Daud dengan kebaikannya, sehingga ia dapat hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, sebab Tuhan bersedia melindungi umatnya. Perlindungan Tuhan ini dicatat di ayat 9 sebagai berikut. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Di sini Daud berkata bahwa Tuhan dalam kesetiaannya melindungi Daud. Sehingga di tengah kesukaran yang ia hadapi, Daud dapat beristirahat dengan tentram. Mari, di tengah segala keadaan, termasuk di masa yang sukar, kita berpegang pada janji Tuhan, yaitu bahwa Dia bersedia menolong, memberkati, dan melindungi umatnya. Kasih, kuasa, dan kesetiaan Tuhan menjamin semuanya itu. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita alami, kita tidak perlu berputus asa. Karena Tuhan Yesus dapat diandalkan, dan Ia bersedia mendengar serta menjawab doa yang kita panjatkan kepadanya. Mazmur pasal 4 ayat 2 dan 6-9. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau pembela umat-Mu. Dikala kami dalam keadaan terdesak, Engkau selalu membela kami. Dikala kami menghadapi tuduhan dan fitnahan yang tidak benar, Engkau yang membenarkan kami. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang membela kawanan dombanya dan tidak membiarkan kawanan dombanya menghadapi bahaya seorang diri. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab dan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan seorang diri menghadapi kesulitan tanpa pertolongan-Mu. Engkau memegang masa depan kami, dan di dalam genggaman tangan-Mu hari esok kami pasti dan aman adanya. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Yesus, kalau hidup ini berada di dalam tangan Tuhan, maka apapun yang kami lewati dan hadapi, di balik semua itu ada pengharapan yang tidak mengecewakan sedang menantikan kami. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, Sang Pembela umat-Nya. Mari kita berdoa. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Tuhan Yesus, Engkau memberi kelegaan kepada umat-Mu, karena Engkaulah penolong yang dapat diandalkan. Sang penolong yang tidak pernah membiarkan orang yang berseru memohon pertolongannya. Sang penolong yang tidak pernah mengabaikan seruan dari anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepada-Mu kami menyerahkan semua beban dan pergumulan dalam hidup ini. Kami memohon pertolongan-Mu, karena Tuhan Engkau selalu menolong tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau bertindak dengan terlambat, karena firman-Mu berkata Engkau menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan berpegang kepada janji Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, kami berharap kepada-Mu dan menyerahkan semua beban dan pergumulan dalam hidup ini. Dengan yakin di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Dengan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti ada pertolongan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu. Saudara-saudari, serahkan beban dalam hidup Anda kepada Tuhan Yesus, Sang Penolong yang dapat diandalkan itu. Mari kita berdoa.
Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, orang yang percaya kepadamu tidak pernah Engkau kecewakan. Karena Engkau bersedia mendengar doa mereka. Dan tidak pernah Engkau mengabaikan doa yang mereka panjatkan di dalam iman. Sebab janjimu ya dan amin. Firman-Mu itu selalu benar. Engkau berkata, berserulah kepadaku dan aku akan mendengar seruan-Mu. Dan kami pegang janji-Mu itu. Engkau berkata, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kami pegang janji-Mu. Janji-Mu selalu dapat diandalkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepadamu kami mengangkat doa kami. Kepadamu kami mengangkat harapan dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan dalam hati ini. Lebih dari apa yang kami dapat ungkapkan, Engkau mengerti dambaan hati kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan harapan dalam hatimu kepada Tuhan Yesus, karena Dia bersedia mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena Engkau bersedia memperlihatkan hal yang baik kepada kami dengan menyinari hidup kami dengan terang wajah-Mu. Kami percaya berkat-Mu itu selalu berlimpah bagi orang yang berharap kepada-Mu. Karena Engkau bersedia memberkati semua orang dan kelimpahan berkat itu Engkau sediakan bagi umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon di dalam penyertaan-Mu, kami dapat melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Karena seperti Engkau menyertai Yusuf menjadikan semua perbuatannya berhasil, sebagaimana Engkau menyertai Yosua dan menjadikan perjalanannya berhasil dan beruntung, demikianlah Kau Tuhan, Engkau menyertai kami. Maka semua yang kami perlukan dalam hidup ini Tuhan akan cukupkan, bahkan Engkau akan memberikannya secara berlimpah. Tuhan Yesus, sertai hidup kami di setiap keadaan. Melewati lembah dan bukit, sertai hidup ini. Di saat kami harus mendaki tanjakan yang terjal, Tuhan sertai kami. Karena Kau Tuhan yang menopang hidup kami aman sejahtera adanya. Tuhan Yesus, sertai hidup kami. Ya Gembala yang baik, sertai hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus, Gembala yang baik yang memelihara kawanan dombanya dengan bertanggung jawab itu, menyertai hidup saudara,
Sebab kalau Dia yang menyertai kita, semua yang kita perlu Dia akan cukupkan. Mari kita berdoa. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan Yesus, di dalam Engkau tersedia sukacita, karena Engkau memberi kehidupan dan limpah sukacita dalam hidup anak-anak-Mu. Karena itu apapun yang kami alami, kami tidak mau berputus asa. Apapun yang kami hadapi, kami tidak mau khawatir. Karena di dalam Tuhan Yesus, sukacita yang abadi itu akan berlimpah-limpah. Sukacita yang menghapuskan semua kekhawatiran. Sukacita yang menghapuskan semua keputusasaan. Sukacita yang menghapuskan duka dan memberikan pengharapan. Karena sukacitamu itu ya Tuhan kekuatan kami. Sukacita Tuhan kekuatan hidup kami. Tuhan Yesus, di dalam perlindunganmu, sukacita kami akan berlimpah-limpah. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus, sumber sukacita itu, melindungi hidup Anda di segala keadaan. Sehingga dengan demikian, apapun yang saudara alami, sukacita tetap berlimpah dalam hatimu. Mari kita berdoa.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan Yesus Gembala yang menjaga kawanan dombanya dengan setia. Di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu kami merasa damai sejahtera. Sebab Tuhan Yesus, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami, kubu pertahanan kami yang tidak akan goyah, penjaga umat yang tidak pernah terlelap, tetapi dengan setia selalu mengawasi kawanan dombanya. Ya Tuhan Yesus, penjaga Israel, tolonglah hidup kami. Ya Tuhan Yesus yang selalu mengawasi kami dengan mata-Mu yang limpah dengan kasih, tolonglah hidup kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus, memohon agar Dia menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi kita, menolong kesehatan kita, dan menolong orang-orang yang kita ingin doakan dalam doa syafaat pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengabaikan doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu. Karena Engkau setia kepada umat-Mu dan Engkau setia kepada firman-Mu. Kalau Engkau berjanji bahwa bila kami berseru kepadamu, Engkau tidak akan menutup telinga terhadap seruan kami. Kami percaya janji-Mu itu ya dan amin adanya. Oleh karena itu kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan sia-sia. Seruan yang kami naikkan kepadamu tidak akan kembali dengan percuma. Janji firman-Mu itu dapat diandalkan. Janji firman-Mu itu ya dan amin tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, penolong umat-Nya, sumber kebaikan dan berkat bagi umat-Nya, pelindung umat-Nya. Kepadamu kami mengangkat doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, di tengah masa-masa yang tidak mudah ini, kami selalu bersandar kepadamu, karena kemanakah kami dapat bersandar kecuali kepadamu. Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan, dan Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang sejati. Tuhan Yesus, kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami menyerahkan masa depan negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bangsa yang besar yang Tuhan kasihani. Bangsa yang besar yang Tuhan cintai. Oleh karena itu kami berdoa, pulihkan negeri kami. Lindungi bangsa kami dari semua mara bahaya, bencana alam, kerusuhan, dan semua orang yang berniat buruk. Tuhan jagai negeri kami. Berkati pemerintah kami, berkati aparat keamanan TNI Polri.
Tuhan tolong supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam hikmat dan takut kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, selamatkan negeri kami. Pakailah gerejamu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di tengah kehambaran, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga orang dapat melihat bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Pakai kami menjadi saluran kasih-Mu, menyapa mereka dengan kasih, sehingga mereka yang dalam keadaan putus asa melihat ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, lindungi gereja-Mu di tengah masa sukar ini. Berkati mereka sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi lingkungan di mana mereka berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa yang telah kami naikkan kepada-Mu dengan percaya bahwa doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, karena Engkau telah berjanji untuk semua itu. Karena itu di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.